Abang bilang tadi sebelum kita percaya kepada Yesus, berarti kita sampai mau bagaimanapun perbuatan kita itu tidak pernah dinilai gitu ya? Iya, tidak ada. Oke, tidak pernah dihitung gitulah. Pokoknya kalau di kami ya, amalnya itu tidak pernah dihitung gitu kan? Tidak pernah, tidak pernah. Iya, oke. Berarti secara tidak langsung, mulai dari Nabi Adam jatuh dalam dosa sampai Maleakhi itu tidak pernah, bahkan nabi-nabi sebelum, nilai kebaikan mereka tidak pernah dihitung. Benar apa salah? Tidak pernah, tetapi iman mereka ketika mereka percaya kepada janji Allah kepada Adam di Taman Eden itu, bahwa ada nanti keturunan dari perempuan ini yang menginjak ya, yang meremukan kepala ular ini ya. Dan juga janjinya kepada Abraham bahwa dari keturunan mula semua bangsa diberkati ya. Jadi mereka menunggu-nunggu janji itu. Jadi mereka yang percaya dalam hal itu, mereka semua selamat ya. Ada juga konteks orang percaya di tengah-tengah itu? Ada. Jadi ya keturunan Abraham mulai dari Ishak, Yakub, mereka sudah mendengarkan bahwa ada janji Tuhan ya kepada nenek moyang mereka bahwa ada nanti seorang Mesias yang menyelamatkan umat manusia ini dari dosa. Iya. Gini Bang, terlalu panjang Bang. Soal Yesus saya akui karena dia juru selamat, oke? Itu yang jangan dibahas. Yang saya tanyakan sampai Maleakhi, jadi nabi-nabi mulai Adam sampai Maleakhi, kita Maleakhi itu orang-orang di situ itu semua kira-kira ada yang selamat nggak sebelum Yesus datang? Ada. Nah tadi abang bilang tidak pernah dihitung baik karena mereka tidak percaya Yesus. Iya, mereka selamat itu karena iman mereka. Ya berarti saya juga tidak ada kemungkinan kalau misalnya iman saya ini baik, nggak ada kemungkinan saya itu nggak masuk iman. Beriman surga. Iya, beriman kepada siapa kau sekarang? Ya udah, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub siapa? Tuhan sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub siapa? Kalau namanya itu di bahasa Ibrani itu adalah YHWH. Ya, YHWH, Yahweh. Baca ya? Bang, baca. Nah, di mana? Baca Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Baca. Keluaran 3. Bentar ya. Baru buka, guys. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. 14. Oke. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Ya. Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Apa di situ? Ayat 14 sampai 15. Nah, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku utus." Allah Ishak, Allah Ishak dan Allah Abraham. Iya, Allah Ishak dan Allah Yakub. Siapa sesembahan Abraham? Aku adalah Aku. Siapa sesembahan Abraham di situ? Allah Iya, Allah Abraham. Ya udah. Jadi apa? Iya kan? Hmm. Allah Abraham siapa? Allah. Allah Isa siapa? Allah. Allah Yakub siapa? Allah. Menurutmu siapa? Menurutmu yang saya sebut siapa? Enggak, saya tahu maksudmu ini, saya tahu ya, tetapi Allah di sini maksudnya ya menuju kepada gelar. Menuju kepada gelar, tetapi kalau Tuhan dengarkan dulu Novan, kau sudah menghargai. Ya. Tetapi
aslinya di sini kalau ada Tuhan huruf besar semua Tuhan itu merujuk kepada YHWH, tetapi kalau Allah di sini merujuk kepada gelar. Jadi bukan nama. Bukan doktrin. Makanya kau harus mengerti ini. Ya, harus kau mengerti ini artinya mana itu nama dan mana yang merujuk kepada gelar. Makanya kalau di kekristenan Allah itu bukan nama tetapi gelar. Ya udah, tapi di situ kan poinnya, Bang. Aku adalah yang saya tanyakan sesembahannya si Abraham tadi. Benar nggak? Iya. Tapi di sini tertulis tuh kalau Tuhan barulah Tuhan huruf besar baru merujuk kepada Yahweh. Ya, yang saya tanya tadi kan sesembahannya Abraham siapa? Yahweh. Itu nama sesembahannya siapa? Yahweh. Kalau Allah itu merujuk kepada gelar. Merujuk kepada gelar bukan nama. Yang kita bicarakan di sini adalah nama. Siapa yang disembah? Pengertian. Iya kan? Gini, Bang. Berarti harus ada namanya. Bentar. Yang saya bilang, Bang, di situ dalam Keluaran 3 ayat 14. Ya oke ya. Sampai 15. Di situ dia mengatakan, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Benar apa salah? Iya. Cari kepada saya kalau ada dia mengatakan akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, atau Yotevave Abraham, Yotevave Ishak, Yotevave. Cari kalau ada, silakan. Baca sebelumnya Novan. Ya, di ayat 15 itu ya selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan itu merujuk kepada YHWH. Ya, iya, Tuhan saja, Allah nenek moyangmu. Bang. Ya ini udah ada ini ya. Tuhan itu merujuk kepada Yahweh ya. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Ya, ini namanya Tuhannya. Tuhan huruf besar ini YHWH ini bukan Allah. Kalau Allah itu merujuk kepada gelar, kepada jabatan. Jadi makanya kau harus belajar dengan baik di sini. Ya, tanyakan sama siapa yang mengerti dengan bahasa Ibrani. Inilah nama Tuhan orang Israel. Ya, YHWH. Oke, saya ikutin, nggak apa-apa. Berarti di situ Anda berkatakan itu nama. Itu Tuhan di situ nama apa bukan? Nama. Oke, nama. Jelas ya. Jangan Tuhan. Tuhan. Dengarkan, Tuhan Faris ya. Tuhan. Yang dituliskan huruf besar semua kalau dia Tuhan huruf besar merujuk kepada nama, artinya YHWH di situ. Tapi kalau Allah itu gelar. Ya, gelar. Nah, saya ikutin kamu, nggak apa-apa. Kamu bantah Bible nggak apa-apa. Yang penting saya pakai pengertianmu. Di situ huruf besar semua Tuhan itu nama. Itu nama Tuhanmu. Itu nama Tuhanmu satu-satunya apa? Salah satunya? Jawab. Gimana? Iya, itu nama Tuhan itu satu-satunya nama atau salah satu? Itu satu-satunya. Oh, satu-satunya. Tetapi ada juga nama lain ya seperti Jehovah Jireh ya. Jangan ngejek kau Novan. Makanya kau ini nggak ada sopan santunmu loh. Ya, aku tidak pernah ketawa kalau kau bicara. Ya. Iya, masalahnya kenapa lucu, Bang? Abang bilang itu adalah satu-satunya nama. Tapi kenapa pakai kata tapi lagi gitu loh? Ya, YHWH ini ya tidak, artinya itu yang ada di hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya. Jadi di agama Yahudi sana ya, mereka dilarang keras untuk menyebut nama YHWH ini. Jadi diganti dengan Adonai ya, Adonai. Ya. Adonai. Jadi Adonai itu kalau nama-nama yang lain ya Jehovah Jireh ya, Immanuel ya. Adonai itu terjemahan ke bahasa Indonesia apa, Bang? Adonai Elohim terjemahan ke bahasa Indonesia apa? Ya Tuhan. Tuhan. Ya, sesembahan. Apa? Coba translate dulu, Bang. Kalau Adonai atau Elohim itu diterjemahkan jadi apa?
Coba dulu bang, jangan jadi, modal klaim bang. Jadi menurutmu apa ini? Menurutmu apa? Enggak, saya pakai Adonai pengertian itu. abang aja. Nanti kalau saya pakai pengertian saya, abang bilang kamu nggak mengerti gitu kan? Ya, ya memang ini Tuhan ya. Makanya kita cari ya Adonai artinya kok- apa? Ya Adonai artinya apa? Bang, Ya, gini ya. Adonai. Kalau misalnya kita merujuk dari bahasa Yunani saja, Tuhan itu Theos itu Tuhan, oke? Terus Kurios itu Tuhan dari bahasa Yunani nih. Saya nggak tahu nih kalau masuk ke perjanjian lama, saya nggak tahu. Makanya saya bilang Elohim atau Adonai itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Coba dong. Tuhan. Coba. Iya baca situ Tuhan. Itu salah terjemahan. Nanti saya kritik terjemahan, abang nggak terima lagi. Ya coba. Abang dua HP di situ nggak? Iya dua. Ya udah tinggal googling aja bang. Adonai atau Elohim terjemahan bahasa Indonesia apa? Coba cari sama kita, ayo. Kan kau yang sekarang yang menyanggah kan. Jadi kau sendiri yang menunjukkan bahwa artinya yang kau katakan itu adalah benar artinya. Karena di bahasa dengarkan ya, karena di bahasa Indonesia itu Tuhan dengan Tuhan sama saja. Ya, Tuhan dengan Tuhan sama saja. Tapi kalau di Alkitab artinya sudah sudah dipisah-pisah. Itu artinya kalau Tuhan besar semua itu merujuk kepada nama YHWH. Tapi kalau Tuhan ya bisa juga Tuhan. Ya, Tuhan itu bisa diterjemahkan. Saya langsung pakai data aja ya, Bang ya. Abang bilang tadi Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil, Bang? Kalau Tuhan huruf kecil artinya awalnya itu hurufnya T besar, tetapi mulai dari U sampai HAN itu kecil, itu merujuk kepada gelar. Tapi kalau Tuhan huruf besar semua itu merujuk kepada nama. Oke. Berarti kalau misalnya kita cari nanti itu Elohim itu merujuk kepada Tuhan huruf kecil gimana, Bang? Merujuk pada nama apa bukan? Merujuk kepada gelar itu kalau Elohim itu. Bukan nama. Oh, Elohim bukan nama? Bukan. Nah, tadi abang bilang itu disebut Elohim, itu ketif kere dari Tuhan. Nama. Elohim itu gelar, tapi kalau Tuhan huruf besar semua merujuk kepada nama itu Yahweh atau YHWH. Bang, gini ya, ulang perkataan abang. Tadi abang bilang. Simak dulu kata-kata saya. Simak dulu. Aku mau tegas, gini ya, abang bilang tadi nama itu adalah Yotevave, oke? Iya. Jadi karena nama itu sakral disebut, abang bilang sehingga dia disebut Elohim, bukan masalah gelar, tetapi ini adalah kitif kerenya, benar apa salah? Maksudmu? Iya. Anda bilang paham bahasa Ibrani, Elohim atau Adonai itu ketif kere dari Yotevave. Kalau begini Novan, ya kalau paham bahasa Ibrani saya tidak kurang paham. Ya saya kurang paham. Saya orangnya saya tidak mau menipu ya. Saya tidak mau menipu ya. Kalau bahasa Ibrani ini, tapi yang ini kan kalau kita cari pun di Google dan kalau kita dengar pun yang sudah bisa berbahasa Ibrani, ini dia artinya kalau Tuhan ya huruf besar semua itu merujuk kepada Yahweh ya, tetapi sedangkan Elohim atau Adonai merujuk kepada gelar, artinya Tuhan. Oke. Kalau misalnya saya bisa tunjukkan dalam Bible abang itu Allah huruf besar semua itu merujuk pada nama bagaimana? Ya, memang merujuk kepada nama itu. Nama Allah. Bukan Allah, YHWH. Allah itu gelar. Kalau bisa saya tunjukkan dalam Bible abang itu Allah huruf besar semua itu merujuk pada nama atau merujuk pada gelar. Oh, kalau Allah huruf besar semua, iya merujuk kepada nama. Ya udah. Lalu? Ya tadi abang bilang Allah itu cuma gelar, sekarang jadi nama kok bisa? Tapi kalau di bahasa aslinya, itu kan di bahasa Indonesia. Saya bawa ke original test, abang nggak tahu.
Itu kan di bahasa Indonesia. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia Allah, tetapi kalau dia bahasa Ibrani itu YHWH. Iya, nanti saya bahas ke original teks, Anda balik ke situ, Abang bilang nggak tahu. Apa Gimana tahu? sih? Ya, tadi saya bilang Tuhan itu ketif kere. Dia maksudnya Adonai atau Elohim itu ketif kere dari YOTVT. Kan udah jelaskan tadi Novan ya, Allah kalau dia huruf besar semua berarti merujuk itu kepada nama. Kalau dia Allah hanya huruf awalnya yang besar, tetapi yang lain itu merujuk kepada gelar. Begitu juga dengan Tuhan tadi. Kalau Tuhan huruf besar semua merujuk kepada nama, tetapi sedangkan kalau Tuhan artinya huruf kecil, huruf besar yang awalnya tapi huruf kecil mulai dari huruf U itu merujuk kepada gelar. Jadi apa yang salah? Ya, yang salah itu ketika tadi Anda menyalahkan pernyataan saya ketika saya bilang di situ Allah bukanlah nama, tetapi dalam Bible Abang itu Allah. Dalam Bible yang Abang pakai sekarang. Dengarkan Novan. Yang kita bahas tadi Keluaran berapa tadi itu? Keluaran 3:14 sampai 15. Coba cari kalau ada semua Allah huruf besar di situ, coba. Cari kalau ada nanti Allah yang huruf besar semua, ya saya ngaku salah sama si Novan. Cari di situ kalau ada. Ayo. Iya, Allah itu kan Abang bilang tadi gelar. Beda penulisannya Novan. Kalau dia huruf besar semua, Allah itu memang merujuk kepada nama yang YHWH itu, tapi di situ tadi tidak kita temukan bahwa ada huruf besar semua. Allah di situ enggak. Yang Allah yang tertulis di situ adalah hanya merujuk kepada gelar. Kita pakai misalnya Google atau carilah Allah, perbedaan Allah huruf besar dengan Allah huruf kecil. Kira-kira pengertiannya beda apa sama? Gimana? Coba Abang cari di Google apa perbedaan Allah huruf besar semua dengan Allah hanya satu huruf besar itu A. Coba cari. Apakah membedakan arti atau makna? Kalau di bahasa Indonesia tidak, tetapi kalau di bahasa Ibrani, karena dari bahasa Ibrani diambil terjemahannya ini Novan, itu jelas beda. Makanya dikasih tanda di situ. Kalau merujuk kepada nama, ya berarti Allahnya huruf besar semua Allah. Sekarang yang salah begitu siapa? Juga dengan Tuhan. Ya, sekarang yang salah siapa? Pembaca atau penulis? Tidak ada yang salah di situ. Ya gimana jemaat nggak bingung Bang di situ? Di situ Allah dikatakan yang salahnya sekarang orang-orang yang tidak memahami artinya kata Ibrani itu yang salah. Tapi kalau orang-orang yang kalau orang yang menerjemahkan, kalau orang yang menulis dan menerjemahkan tidak pernah salah karena ada alasan mereka menuliskan itu. Makanya kita yang tidak tahu apa-apa ini nggak perlu. Saya tahu alasan mereka karena mereka nyuri. Udah. Bukan nyuri. Okay? Ya, bukan nyuri, ya. Udah ya. Udah. Jadi, Abang kan menyalahkan terjemahan di situ. Ya tidak kan? menyalahkan terjemahan. Tidak menyalahkan terjemahan aku. Aku Bang, tidak lebih pintar dari LAI, aku tidak lebih pintar daripada mereka. Ada alasan mereka kenapa mereka menulis itu. Iya. Bentar. Sekarang di situ original teksnya yaitu Yahweh. Oke? Sepakat. Iya. Yahweh ini diterjemahkan ada dalam huruf besar semua Tuhan, ada dalam huruf besar Allah semua. Yang benar yang mana nama ini? Tuhan huruf besar semua atau Allah huruf besar semua? Yang mana yang benar? Ya sama. Nama Tuhan lu berapa? Ya satu. Siapa? Karena Tuhan huruf besar itu dan Allah huruf besar itu merujuk kepada YHWH. Makanya saya katakan sama. Tapi kalau di bahasa Indonesia, karena kan banyak varian di bahasa Indonesia ini, ya kan? Bang, ini ya. Jadi, makanya kau harus belajar, Novan. Iya, sabar dulu. Jangan boleh begini ya. Dalam original teks, penulisannya Yahweh. Oke? Sepakat ya? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, satu, Tuhan huruf besar semua. Allah huruf besar semua. Yang benar siapa? Ini kan berbicara nama,
ya kan? Beda kalau berbicara gelar, bolehlah berubah-ubah, serah kamu, suka-suka kau lah. Nah, ini berbicara nama. Jadi pertanyaan saya, yang benar yang mana? Tuhan huruf besar semua atau Allah huruf besar semua? Iya, sama-sama benar. Astagfirullah, dirangkum semua, Cok. Diambil. Iya. Sama-sama nama ini. Masalahnya di situ. Begini Novan ya, kalau kau berdebat sama aku itu tidak selesai, tapi coba tanya siapa ya yang lebih pintar bahasa Ibrani, disitulah Novan tanyakan. Ya kalau kita masuk bahasa Ibrani lah. Nggak, dengarkan dulu, saya tidak pernah kuliah dengan bahasa Ibrani, tidak pernah belajar dengan itu ya. Tapi alangkah baiknya si Novan kalau mencari nama Tuhan yang benar, tanyakanlah kepada orang yang mengerti dengan bahasa Ibrani, karena saya tidak mengerti bahasa Ibrani. Iya, tapi kalau nama ini ya saya tahu, karena kenapa? Saya sudah bertanya ya sama pendeta-pendeta yang sudah pintar berbahasa Ibrani. Jawaban bang nggak bisa. Iya, memang bisa dipertanggungjawabkan ini, makanya saya suruh kau ya tanyakan sama orang yang bisa berbahasa Ibrani. Kalau kamu sudah tahu Tuhan besar itu dan juga Allah. Ya, karena kau tidak dengar, kau nggak terima ini, kan udah aku jelaskan, kau sudah menerima. Bang, iya kan? Saya bilang itu Tuhan itu di Ketif Kere menjadi Adonai atau Elohim. Kalau misalnya Anda mau merujuk pada bahasa Ibrani, saya jelaskan sama abangnya. Jadi Elohim itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Theos. Oke? Theos ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi Tuhan. Huruf kecil ya, huruf kecil. Yang dari Anda agung-agung tadi namanya yaitu Yotevavik, diambil ketika refnya menjadi Elohim, terus diterjemahkan ke bahasa Yunani jadi Theos, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Kalau berdasarkan Google Translate, nama Tuhan abang siapa? Ya sama saja itu ya. YHWH dan Tuhan huruf besar itu sama saja. Allah pun kalau dia, karena kita tinggal di Indonesia, ya kan banyak varian bahasa Indonesia ini, iya kan? Nah, kalau dia disebut Tuhan bisa saja, tapi Tuhan huruf besar ya. Allah pun Allah kalau huruf besar semua ya bisa saja. Bang, apa ini berbicara nama loh, Bang. Apa iya nama itu bisa berubah-berubah gitu loh? Iya. Ya kalau di Indonesia kan kita kan berbahasa Indonesia, Novan, bukan berbahasa Ibrani. Ya kalau pergi ke Ibrani sana, ya silakan pergi dari HWH. Iya, saya kasih sebuah analogi, Bang. Karena abang nggak paham di situ. Misalnya nama abang di jangan analogi lagi, jangan analogi lagi. Ya ini sudah clear ini, tapi justru kau yang justru kau Nova yang tidak menerima penjelasan. Ya, justru kau yang tidak menerima penjelasan karena kau tidak paham. Sabar. Ya, sabar. Jangan mulak-malik seperti itu. Kita lagi pembuktian ini, Bang. Saya bikin sebuah analogi biar abang lebih paham. Misalnya nama abang di Indonesia Depi. Terus kira-kira kalau diterjemahkan Depi ini, kira-kira nama abang itu bisa berubah atau tidak? Ini berbicara nama loh, proper. Beda namamu dengan nama Tuhan dengan namamu beda. Ya, karena di bahasa Ibrani itu sangat diharamkan, ditegur keras untuk menyebut YHWH itu, makanya dia diterjemahkan dipanggil nama sebutan lain, ya. Itu yang ada di hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi YHWH ini tidak sembarangan disebut. Saya sudah iya. Oke, kita jangan sebut YHWH. Oke, kita sebut Elohim atau Adonai. Karena itu sudah di Ketif Kere. Benar apa salah? Iya. Ya, jadi sebutannya sekarang Elohim. Saya sudah bilang, Elohim ini diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Theos. Benar apa salah? Saya belum belajar bahasa Yunani. Ya udah. Ya saya belum apa. Ya alangkah baiknya kalau kau tanyakan sama yang mengerti bahasa Yunani. Saya tidak sosok tahu di sini, Novan. Ya kau pun tidak tahu juga bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Jadi kita di sini nggak usah kita bahas itu, karena kita sama-sama tidak tahu. Oke ya? Kita sama-sama tidak tahu. Makanya ya seharian pun kita di sini bahas ini nggak bakal tuntas. Karena kenapa? Sama-sama kita tidak mengerti. Jadi artinya
yang bukan wewenang kita, ranah kita jangan kita bahas, ya. Bagus kita bahas tentang keselamatan saat ini. Yang kita bahas tadi tentang keselamatan bukan tentang nama Tuhan, bukan. Ya, bukan. Ya, yang kita bahas tadi tentang keselamatan itu, ya. Udah ya, saya jelaskan ya. Ini Abang, ini saya silakan Abang belajar sendiri nanti tanya apakah salah yang saya katakan ini. Naik lagi nanti jelaskan sama saya gitu loh. Oke. Ini ya. Elohim, ketif kere dari Yotevave diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yaitu Theos. Nggak usah kau bahas itu Novan, sama-sama kita mengerti. Tidak kita mengerti itu. Bu, ini bukan bidang kita ini loh Novan. Saya tanya kau sekarang, sekolahmu apa Novan? Sabar Bang, saya ini menjelaskan, silakan nanti buktikan. Enggak, saya tanya sama kau sekarang, sekolahmu apa? Karena kenapa ya? Banyak yang harus kita pelajari kalau kita itu belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Ya, artinya titik komanya harus kita kuasai. Ya, jadi kita ini yang tidak tahu apa-apa, untuk apa kita bahas ini? Untuk apa? Enggak bakal tuntas. Oke. Terus yang Anda ajarin saya, yang kenapa Anda bisa saya tidak tahu apa-apa, sementara Anda juga tidak tahu apa-apa, bagaimana tuh? Tadi Abang bilang ke saya tidak tahu apa-apa, makanya saya mualaf. Sekarang Anda juga mengaku tidak tahu apa-apa, belum belajar, tapi sok-sokan ngajarin saya. Yang kita bahas tadi, ya keselamatan, ya tentang keselamatan. Kepada siapakah ada keselamatan? Siapa yang berhak menyelamatkan manusia ini? Bagaimana siapa yang layak menjadi penyelamat? Ya, jadi makanya saya bilang sama kau Novan, ya, kau jangan sosokan di sini bahas nama Tuhan dengan nama Ibrani yang kau tidak tahu sama sekali. Begitu juga dengan saya, itu bukan ranah kita. Sejak kapan? Saya nggak mualaf kalau saya belum mendalami sampai original teksnya. Jangan ngajarin saya. Ya, kau belajar di mana? Saya punya guru privat. Kenapa? Ya, sekolah di mana kau belajar bahasa Ibrani? Saya punya guru privat. Gurumu mana gurumu? Mana gurumu? Kenapa? Mau tanya guru saya? Iya, mau. Ya udah, tanya si Malikil. Dia guru saya dulu. Oh, si Malikil itu Wanes itu. Tapi gramatikal dia paham nggak? Ya. Itu Malikil itu banyak berbohong dia. Biar tahu kau. Tapi ya udah, guru saya Demian. Yang sudah guru saya Demian. Yang sudah diakui, ya, artinya ahli bahasa Ibrani itu. Dengarkan Novan. Yang sudah diakui, ya, dan yang sering tampil di depan publik, yaitu Bambang Nursena, yang lebih mengerti baik itu Ibrani, Aramaik, ya, Arab, Yunani itu. Nggak apa-apa. Bambang Nursena. Saya bentar. Pembuktian kita. Kalau ada oknum Tritunggal yang mengaku Yotevave itu adalah nama, apalagi yang sudah sekolah teologi S3, kalau bisa S3 benarannya, bukan S3 KW, saya mungkin bisa balik. Oke? Paham? Novan, kau nggak usah. Jangan Anda menipu saya di sini. Ya, jangan kita ini tidak tahu apa-apa ya tentang bahasa Ibrani, ya. Jangan bilang begitu, karena saya sudah belajar, makanya saya berani tidak tahu apa-apa, Novan. Jangan ngomong begitu ke saya. Ketika Anda ngomong saya tidak tahu apa-apa, buktikan. Saya bisa. Kamu terus aku. Iya, sabar. Makanya saya bilang, sabar ke saya, oke? Saya sudah bilang tadi, kalau misalnya berbicara Tritunggal, maka Yotevave itu tidak merujuk pada nama, oke? Jadi Anda tadi di sini sebagai Tritunggal menipu saya karena Anda mengatakan Yotevave itu nama. Saya ikutin Anda, saya kira Anda Wanes. Ternyata Anda bilang juga Wanes sesat. Berarti Anda secara tidak langsung mau nipu. Di saat Anda terpojok, Anda membenarkan yang satu. Tapi di saat Anda tidak terpojok, Anda mengiyakan yang satu. Ya. Saya sebut dua-duanya tadi Novan, ya. YHWH dan juga ya, karena kalau di di Wanes ya mereka sebut Yahweh ya Yotevave ya kan. Tapi kalau di Ibrani sebetulnya YHWH itu hanya Yahweh itu yang benar ya. Yahweh itu yang benar. Makanya dari tadi saya yang dulu saya sebut adalah YHWH. Makanya kalau kau tanyakan pun ini sama Bambang Nursena, ini yang benar. YHWH itu ya, kalau Yotevave itu yang memakai itu adalah Wanes.
Benar yang Iya, kau bilang itu. kamu Tritunggal apa bukan? Tritunggal. Tritunggal. Tritunggal, teologi Tritunggal apakah mengakui YHWH itu sebagai nama atau sebagai proper? Ya mengakui. Mengakui. Silakan siapa misalnya Erben, Justin, Bom. Kalau mereka mengakui Yotevave itu adalah nama, maka hancurlah Tritunggal, mereka akan jadi Oneness. Bagaimana? YHWH yang ku bilang, YHWH bukan Yotevave. Sama Bang, YHWH, Yotevave itu hanya penyebutan. Iya, yang mengatakan Yotevave siapa? Sama Yotevave dengan Yahweh itu nggak ada bedanya itu. Itu tanyakan sama Bang Nursena, apakah bisa dibaca Yotevave atau tidak? Astagfirullahaladzim. Ya, makanya sudah ke pojok yang sudah benar